Bapak dan Ibu, untuk kali ini kita akan belajar masih pada modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan KHD pada ruang kolaborasi sesi 2 sesi presentasi selama 3 jam dari tadi dimulai perekaman. Nanti kita sepakati tetap kita sesuai dengan jadwal pukul 17.30 ya, karena pas waktu maghrib itu jadi tidak melewati salat maghrib. Oke, selanjutnya untuk hari kedua ini tadi kita masuk di sesi kedua kelas A karena bergantian dengan kelas B yang kemarin sudah pagi. Ya. Untuk modulnya sama masih seperti kemarin saya lewati. Untuk ruang kolaborasi ada 3 kegiatan. Yang pertama ini sudah kemarin penugasan kelompok. Kali ini kita presentasi dan 1 langkah lagi untuk ruang kolaborasi besok unggah tugas ruang kolaborasi. Selanjutnya ini jadwalnya sudah sama. Tujuan pembelajaran kali ini Bapak dan Ibu mampu mempresentasikan hasil menemukan nilai-nilai luhur kearifan lokal dan memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Kemudian skenario pembelajarannya pembukaan 10 menit, kemudian presentasi 75 menit, penguatan 35 menit, dan penutup 15 menit, total 135 menit. Yuk Bapak dan Ibu mari sepakati kita berpikiran terbuka untuk masukan untuk pikiran orang lain dan kita saling menghargai dan santun dalam kita berbicara atau santun dalam menyampaikan pendapatnya. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Berpendapat setelah dipersilahkan, kemudian kita tertib, satu berbicara, yang lain mendengarkan dengan memute atau mematikan mikrofonnya. Raise hand jika memang ada yang perlu dibicarakan. Selalu mengontrol mikrofon, mohon semuanya, agar tidak terjadi kebocoran suara. Maka hanya mikrofon yang berbicara saja yang sedang aktif. Kamera dihidupkan kecuali ada koneksi buruk. Hadir tepat waktu tadi sudah, kemudian kita fokuskan perhatian kita mindfulness, kesadaran penuh bahwa kita sedang mengikuti ruang kolaborasi presentasi. Aktif dan berpartisipasi penuh, kemudian mengikuti sesi sampai dengan selesai dengan rasa penuh gembira dan bahagia. Apakah ada Bapak dan Ibu sudah merasa gembira dan bahagia? Sampun Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih, memang luar biasa. Ya. Catatan kalau memang diperlukan ada di depan kita, nanti ada pensil, ada kertas atau ballpoint. Kemudian kalau memang ada yang perlu dicatat bisa dituliskan di chat juga agar dibaca oleh orang lain. Oke. Pembukaan, puji syukur, kita syukuri ya nikmat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kalau di Kebumen terang benderang, tidak tahu kalau di Kendal mudah-mudahan juga terang, tidak hujan, sehingga nanti jaringan akan berjalan dengan baik sampai dengan akhir. Terima kasih sudah hadir tepat waktu Bapak dan Ibu, dengan penuh bahagianya, dengan gembiranya. Kemudian saya apresiasi sudah ada beberapa yang menuliskan dimulai dari diri dan pada akumulasi konsep. Silakan setelah membaca bacaan itu seharusnya ada tinggalan tulisan catatan di sana, namun belum semuanya. Ada yang sudah, ada yang belum. Tujuannya tadi sudah bahwa Bapak dan Ibu mampu mempresentasikan hasil menemukan nali sosial kultural yang ada di daerah sekitar Bapak dan Ibu. Harapannya nanti dari hasil diskusi pada sore hari ini dapat diunggah dan dapat diterapkan dalam kelas kita masing-masing atau di sekolah kita pada umumnya. Tentu saja semangat dan bahagia. Presentasi kelompok Bapak dan Ibu kita bagi 2, kelompok A dan kelompok B.
Di sini fasilitator hanya memfasilitasi, hanya mengamati Bapak dan Ibu. Semuanya nanti diserahkan kepada kelompok masing-masing. Nanti kita sepakati apakah kelompok A dulu, atau kalau kelompok 1 dulu, atau kelompok 2 dulu. Bapak dan Ibu yang akan maju, akan tampil. Kelompok 2 dulu nggak apa-apa. Kelompok 2 dulu. Itu yang berpendapat kelompok. Oke. Oh iya dan. Kelompok 2 siap? Oh siap Bu. Oke Siap, ya. Bu. Oh siap Bu. Oh terima kasih sekali. Ya nanti kelompok 2 tampil dulu, kelompok 1 menjadi pengamat. Kelompok 2 menampilkan dengan membagi tugas, ada yang menjadi moderator, menjadi presenter, menjadi penulis, menjadi pengumpan balik atau penanggap ya, yang menanggapi umpan balik, dan ada yang menjadi timernya. Tapi biasanya timernya juga terlupa, ikut asik di dalamnya, lupa tidak mengamati waktunya, seperti itu. Kemudian setelah menampilkan 15 menit, nanti masing-masing CGP dari kelompok 1 CGP menanggapi 4 menit saja nanti, sekitar 4 menit ya. 4 menit jadi 5 orang ada 20 menit. Untuk teknik memberikan tanggapannya itu terserah kelompok 2 nanti, apakah setiap umpan balik dari CGP akan dijawab atau dibuat beberapa sesi, itu kreativitas dari kelompok 2 nanti. Kemudian tanggapan umpan balik itu maksimal 5 menit, jadi diberikan maksimal 5 menit. Walaupun adanya kita akan terlupakan waktunya karena asiknya kita berdiskusi. Oke, jadi total waktunya presentasi 2 kelompok 30 menit, umpan balik 10 orang kali 4 menit 40 menit, dan tanggapan 2 kali 5 menit 10 menit. Kurang lebih 70 menit kita akan berdiskusi. Kemudian pembagian peran tadi sudah saya sampaikan, ini sudah ada. Kemudian aturan umpan balik Bapak dan Ibu. Nanti ketika kelompok 1 tampil, kelompok 2 tampil, kelompok 2 memberikan umpan balik, dan nanti sebaliknya sesuai dengan giliran, maka berikanlah umpan balik hal-hal yang baik pada tugas yang dilakukan oleh kelompok 1. Baik tampilannya, mungkin gambarnya, tulisannya, warnanya, bahasanya, sistematika, atau kontennya. Silakan itu diberikan tanggapan. Kemudian jelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Kalau memang ada, baik itu tulisannya kurang terbaca, bahasanya, pilihan katanya, mungkin juga gambarnya, warnanya, atau kontennya, sistematikanya, itu ada yang kurang, silakan kelompok 1 untuk memberikan masukan. Kemudian kalau memang dari kelompok 2 tampilannya oleh kelompok 1 masih belum ada yang belum terang, ada yang belum dipahami, maka kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi. Kemudian setelah kelompok 2 selesai, kelompok 1 memberikan umpan balik, kelompok 2 memberikan tanggapan. Itu jangan lupa Bapak Ibu, rubrik penilaiannya itu diperhatikan, mohon di mute. Untuk yang belum mute, ini suaranya bocor. Ya, terima kasih. Mengemukakan kaitan antara konteks lokal budaya dan pemikiran KHD dengan tepat. Jadi apa konteks lokalnya, apa pemikiran KHD hubungannya apa. Kemudian menyampaikan alasannya apa, mengapa memilih sosial budaya itu, dan mengapa memilih pemikiran KHD itu berikan alasannya. Kemudian pasti kalau kita punya program, kita punya kegiatan, pasti ada tantangannya, maka apa tantangannya dan apa solusinya, ini masuk dalam indikator ketiga. Yang keempat itu memberikan contoh konkret dari pemikiran KHD yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolahnya. Jadi dari masyarakat itu seperti apa, pemikiran KHD yang seperti apa, nanti akan diterapkan di kelas sekolah kita itu akan yang seperti apa konkretnya. Nah, itu seperti itu. Itu kalau keempat indikator itu muncul, maka nilainya 4. Kemudian pada penyampaian materi menggunakan kaidah bahasa Indonesia itu juga diperhatikan. Kemudian sistematis, mudah dipahami oleh orang lain,
kemudian menggunakan pendukung visual dalam presentasi sebagai penguat rencana penerapan. Jadi apa pendukung visualnya? Mungkin dengan PPT, dengan Canva dan sebagainya, itu tidak mungkin Bapak dan Ibu untuk hari gini itu dengan lisan biasa, pasti ada pendukung visualnya. Kemudian mendemonstrasikan diri CGP secara lugas dan kontekstual, itu jika keempatnya itu muncul maka nilainya 4. Dan setelah selesai nanti diberikan masukan, disempurnakan, tanggal 1 November pukul 23.59 terakhir mengunggah, itu akan mendapatkan nilai 4, namun kalau terlambat dari tanggal 1 November 2359 akan ada pengurangan nilai sesuai dengan keterlambatannya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian unggah tugasnya, saya kira sudah paham, ini langkah-langkahnya di sana juga sudah ada, ke add submission, jika ada gambar kertas atau tanda anak panah, tinggal silakan dimasukkan, cari di filenya di mana menyimpannya, kemudian kita ada file picker, maka unggahlah. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum dimulai diskusi pemaparan oleh kelompok 2 yang sudah siap dulu, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Belum, Bu. Oh, kalau tidak ada berarti ini sudah ingin sekali diskusi. Iya betul ya. Silakan Bapak dan Ibu, selamat berdiskusi untuk kelompok 2 pemaparannya, kelompok 1 selamat untuk mencermati, mengamati, mungkin siap-siap mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Selamat berdiskusi. Langsung dimulai nggih. Langsung aja. Pak Muklis sudah siap? Oh, siap. Langsung saja nggih. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Imayatun Muayyanah dan Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 7. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bergabung di room Zoom yang membahagiakan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Ibu Ambar Sekti, Ibu Eni Suskandani, dan Ibu Ima Puji Astuti, serta Bapak Muklis dan saya sendiri Siti Nurfadilah. Baik, Bapak Ibu guru hebat, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini kita diskusi ini diberi kelancaran sehingga tidak ada aral suatu apapun. Ya, selanjutnya langsung saja. Oh ya, untuk alokasi waktunya nanti presentasi ada 30 menit, kemudian umpan baliknya 40 menit dan tanggapan 10 menit. Selanjutnya langsung saja kami persilahkan Bapak Muklis untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Monggo Bapak Muklis kami persilahkan. Sebelumnya yang saya Bu Fadilah itu presentasinya berapa menit tuh? Nggih. 30 menit bagi 2. 30 menit, Pak. 30 menit. Bukan, presentasi 30 menit, umpan baliknya 40 menit dan tanggapan 10 menit gitu. Tadi dari Ibu saya ralat ya, saya ralat 30 menit itu untuk 2 kelompok. Oh, 2 kelompok. 15 menit. Iya. Berarti 15 menit nggih. 15 menit, 20 menit dan 5 menit. Saya tadi tak foto yang dari Bu Imyato dari Bu Im. Nyun sewu nggih. Nggih, nyun sewu berarti 15 menit Pak Muklis. Oke, siap. Nggih, monggo. Screen dulu ya. Oh ya. Gimana? Udah muncul? Ya. Sampun. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah muncul, Pak.
Oke, sudah. Cek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umyatun yang saya hormati dan rekan-rekan Bapak Ibu guru CGP yang luar biasa semuanya, izinkan saya mewakili dari teman-teman di kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi yang kemarin sudah kami lakukan dengan diskusi yang luar biasa, bergembira, nyaman, dan penuh keakraban. Ya, ternyata setelah ngobrol-ngobrol itu Bapak Ibu, teman-teman itu kemudian kita memutuskan yaitu kesenian kuda lumping sebagai kearifan lokal yang sejalan dengan pemikiran Bapak pendidikan kita yang luar biasa, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Next. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya putarkan dulu kuda lumpingnya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang kuda lumping ini koyo foto jane iki. Atau Bu Umyatun, mungkin di Kebumen tidak ada Bu Umyatun. Nah, ini mungkin saya putarkan. Kesenian Kuronggo kuda lumping khas belum terlihat di layar saya. Suaranya kedengaran tapi gambarnya belum terlihat. manual aja ya? Iya, Pak. Manual aja. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Intisari dari pemikiran KHD Ki Hajar Dewantoro ada 5 yang bisa kami rangkum ya. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang selamat dari hal-hal yang negatif atau pengaruh-pengaruh buruk yang negatif. Dengan siswa atau anak mengikuti kegiatan seni kuda lumping ini, otomatis waktu untuk melakukan hal-hal yang negatif, misalnya bermain HP yang berlebihan maksud saya, atau bermain game online, atau tongkrong-tongkrong, ini setidaknya lihat sendiri kurang. Jadi pantauan saya di kampung sebelah itu dan itu anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Gitu. Bapak Ibu sekalian, berikutnya, ini tadi yang 5 pemikiran Ki Hajar Dewantoro selaras dengan kearifan lokal budaya seni kuda lumping. Slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tentu kegiatan apapun ya pasti ada tantangannya. Ya, termasuk juga dengan kegiatan kuda lumping ini. Ya. Banyak tantangannya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini slide tantangan dan solusinya sudah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir kalau tidak salah, langkah konkretnya. Ya. Kalau tadi mungkin baru gagasan, ide, dan penggalian informasi, ya sekarang langkah konkretnya apa? Langkah konkret dari nilai luhur seni kuda lumping yang sejalan dengan pemikiran KHD Ki Hajar Dewantoro yang diterapkan di sekolah. Ya, yang pertama Bapak Ibu yang berhasil kami diskusikan kemarin, yaitu menjadikan seni tari kuda lumping sebagai salah satu ekstrakurikuler di sekolah kami. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ekstrakurikuler itu ada 3 kategori. Yang pertama ekstrakurikuler jenis. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Pak Muklis sudah menyampaikan materi dari kelompok 2 dengan penuh semangat dan antusias serta cukup jelas sekali ya Pak ya. Ya, sekarang kita sampai pada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, sesi pertama kami buka 3 penanya, cukup atau pripun Pak? Bu? Oh ya, 3 penanya terlebih dahulu ya untuk sesi pertama ini, monggo Bu Dian Nugraheni. Agar tidak terlalu sering izin gitu. Terus kemudian yang kedua adalah image negatif pada anak yang
mengikuti kesenian tersebut. Kebetulan ini anak yang mengikuti kesenian tersebut cewek ya atau putri. Pada waktu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Bu, ini sepertinya tadi untuk sesi kedua itu tanggapan dulu ya Bu ya, dari semua kelompok satu begitu ya, dari presentasi yang disampaikan itu gitu. Jadi kelima-limanya nanti menyampaikan tanggapan dulu begitu ya. Oh iya, ini saya salah langsung ke saya jawab nggih. Ternyata ya Pak tanggapan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Jan sudah diingatkan. Dalam tanggapan ini berarti sudah sesuai materi, kami sangat mendapatkan inspirasi ini dari penyampaian Pak Muklis tadi. Terus penjelasan juga sangat rinci dan mudah dipahami. Ingin bertanya lagi? Atau mau menanggapi?